aku Alisha. Nah, biasanya kita itu kan hidup di wilayah yang padat penduduk. Nah, karena padat penduduk itu, jadi setiap rumah tuh pasti tidak ada sekat. Jadi kayak saling nempel gitu, ya nggak sih? Nah, eh ada beberapa hal yang tidak diinginkan oleh semua orang, yaitu bencana, ya kan? Karena itu memang hal yang tidak terduga dan itu cukup merugikan kita, keluarga, dan warga setempat. Nah, bencana ini bencana ini ada dua tipe nih teman-teman, yaitu ada bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Nah, kalau untuk bencana alam biasanya itu seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor yang memang tidak ada sangkut pautnya atau campur tangan manusia. Nah, itu yang tipe kedua yaitu bencana yang disebabkan oleh manusia. Apa sih itu? Biasanya itu kayak banjir. Kenapa sih bisa terjadi banjir? Karena mungkin banyaknya yang buang sampah sembarangan. Jadi saluran-saluran pipa seperti itu tuh kayak tersumbat karena sampah yang menumpuk. Lalu ada kebakaran rumah atau kebakaran yang seperti toko-toko gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan perumahan atau bangunan yang terbakar seperti itu gitu? Biasanya itu ada beberapa penyebab yang menyebabkan kebakaran itu terjadi. Nah, biasanya ada konsleting listrik atau juga peralatan masak seperti gas yang seperti itu yang bisa menyebabkan kebakaran itu tersendiri. Nah, eh, ada beberapa mitigasi atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi bencana itu tersendiri. Nah, mitigasi bencana adalah untuk mengurangi resiko dan bencana yang dapat dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Mitigasi bencana bertujuan untuk mengurangi dampak bencana seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Menjadikan mitigasi sebagai landasan perencanaan pembangunan. Nah, karena bencana itu kan tidak direncanakan, tidak diinginkan. Nah, pasti ada beberapa hal yang harus kita cegah, hal yang harus kita hindari. Dan di sini aku bakal ngejelasin tentang mitigasi bencana kebakaran. Apa sih mitigasi itu? Apa sih mitigasi bencana itu? Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana yang dapat dilakukan sebelum, sesudah, dan setelah bencana itu terjadi. Mitigasi bencana bertujuan untuk mengurangi dampak bencana seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam, menjadikan mitigasi sebagai landasan perencanaan pembangunan. Nah, itu tadi mitigasi bencananya saja. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang mitigasi bencana kebakaran. Mitigasi bencana kebakaran adalah upaya untuk mengurangi resiko kebakaran dengan cara mencegah dan mempersiapkan diri. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang cara untuk mengurangi atau menghindari beberapa hal yang harus kita hindari untuk mengurangi bencana kebakaran itu sendiri. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mitigasi bencana kebakaran adalah identifikasi bahaya kebakaran itu. Kenali potensi bahaya kebakaran yang dapat terjadi. Siapkan sarana deteksi dan evakuasi. Siapkan alat deteksi dini kebakaran dan sarana evakuasi. Lakukan pelatihan dan simulasi. Pelajarilah langkah-langkah yang perlu dilakukan saat terjadi kebakaran.
Evaluasi rutin. Lakukan evaluasi rutin untuk mengurangi risiko kebakaran. Asuransi kebakaran. Memiliki asuransi kebakaran dapat membantu menjaga kerusakan material akibat kebakaran. Bijak menggunakan listrik. Gunakanlah alat listrik dengan bijak. Jauhkan pemantik api dari anak-anak. Jauhkan korek api dan pemantik dari jangkauan anak-anak. Awasi kompor gas. Awasi penggunaan kompor gas. Berhati-hati saat merokok ya teman-teman. Pasang alat deteksi asap. Pasang alat deteksi asap untuk mencegah kebakaran. Nah, mitigasi itu ada beberapa cara. Untuk mitigasi bencana kebakaran ada 2 cara, yaitu mitigasi bencana kebakaran dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah penyediaan sarana dan prasarana, sedangkan mitigasi non-struktural adalah perumusan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran. Nah, ini ada beberapa hal yang memicu atau unsur-unsur kebakaran itu ada apa aja. Unsur-unsur terjadinya kebakaran adalah oksigen, panas, dan bahan bakar. Ketiga unsur ini akan bereaksi dan membentuk api sesuai dengan teori segitiga api. Proses terjadinya adalah sumber panas menyalurkan panas ke bahan bakar dan menghasilkan asap-asap bereaksi dengan oksigen di udara yang disebut reaksi kimia oksidasi. Reaksi oksidasi ini akan terus berlangsung selama bahan kebakaran dan oksigen masih ada dan suhu mendukung.